Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Amal, NIM 3430200054. Saya bersama dengan kedua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini, NIM 3430200001. Perkenalkan, nama saya Yainul Abidin dengan NIM 3430000090. Kami kelompok 13 dari kelas 2C. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menjelaskan sedikit tentang salah satu contoh metode dari membaca menulis permulaan, yaitu metode cantol cepat atau cantol raudhah. Video kali ini sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 1 yang diampu oleh Ibu dosen Andarini Permata Cahyaningtyas, SPD, MPD. Pengertian metode cantol raudhah atau cantol cepat. Metode cantol raudhah atau cantol cepat adalah salah satu metode yang memperkenalkan huruf dan suku kata yang terdiri dari gabungan huruf yang dibantu dengan cantolan berupa gambar dengan menggunakan kartu bacaan untuk mempermudah anak dalam mengingat seluruh huruf dan suku kata. Metode cantol raudhah atau cantol cepat merupakan salah satu teknik menghafal yang dikembangkan dalam quantum learning. Dalam penerapannya, metode ini berasosiasi dalam persamaan bunyi dan bentuk visual. Itu adalah salah satu metode menghafal yang efektif untuk mengingat daftar. Melalui metode ini, anak bisa dengan mudah menghafal setiap suku kata yang ada di setiap cantolannya dan didukung dengan menunjukkan gambar yang sesuai dengan kata benda yang telah dimodifikasi. Tentunya berdasarkan daripada permasalahan anak tersebut. Metode cantol raudhah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ahli, baik pakar pendidikan maupun pakar dalam pengembangan potensi anak. Berdasarkan teori-teori inilah, metode cantol raudhah dikembangkan menjadi sebuah metode yang ilmiah dan sangat relevan dengan perkembangan psikologi anak. Prinsip metode cantol raudhah atau cantol cepat. Prinsip yang dikembangkan antara lain: yang pertama, prinsip memaksimalkan kemampuan otak untuk menyerap informasi. Otak dapat maksimal menyerap informasi apabila informasi tersebut disampaikan dan masuk melalui seluruh panca indera, atau lebih dikenal dengan modalitas otak, yaitu melalui visual, auditorial, kinestetik, serta stimulasi yang diberikan, yakni dengan merangsang cita rasa, daya rasa, dan daya pendengaran. Yang kedua, prinsip menghafal cepat sistem cantol. Cantol adalah teknik menghafal yang dikembangkan dalam quantum learning. Metode ini berasosiasi dalam persamaan bunyi dan bentuk visual. Sistem cantol ini dapat digunakan untuk menghafal daftar apa saja, seperti daftar angka yang dicocokkan dengan kata-kata berbunyi sama, atau hal yang akan diingat dan dihubungkan dengan kata sederhana dengan cara memperlihatkan dan merasakannya. Metode cantol raudhah atau cantol cepat adalah metode menghafal suku kata dengan sistem cantol yang disampaikan melalui bercerita, bernyanyi, bermain dengan menggunakan alat atau media peraga. Metode ini juga disampaikan dengan prolog yang berbentuk cerita yang sangat menarik dan akan lebih berkesan jika kita bercerita dengan membawa alat atau media yang nyata. Misalnya, dalam prolog cantolan baju, ba, bi, bu, be, bo. Maka,
kita membawa bajunya, sehingga anak bisa meraba, merasakan, dan memakai baju secara langsung. Atau cantolan rambutan, ra, ri, ru, re, ro. Kita bisa membawa buah rambutannya secara langsung, agar anak bisa merasakan rasa buah rambutan, apakah manis atau asam, sehingga dapat menghafal dan tertanam kuat di dalam memori sang anak. Penerapan dalam menghafal suku kata dengan cantolan adalah sebagai berikut. Baju, ba, bi, bu, be, bu. Cabe, ca, ci, cu, ce, co. Lalu dadu, da, di, du, de, du. Berikutnya Fanta, fa, fi, fu, fe, fo. Yang terakhir gajah, ga, gi, gu, ge, gu. Contoh yang lain seperti harimau, ha, hi, hu, he, hu. Lalu contoh berikutnya jagung, ja, ji, ju, je, ju. Lalu kaki, ka, ki, ku, ke, ko. Lalu laba-laba, la, li, lu, le, lo. Lalu matahari, ma, mi, mu, me, mo. Tambahan nanas, na, ni, nu, ne, no. Payung, pa, pi, pu, pe, po. Lalu kozim, ko, li, ku, le, o. Lalu rambutan, ra, ri, ru, re, ro. Lalu sapi, sa, si, su, se, so. Lalu tali, ta, ti, tu, te, to. Berikutnya fa, fas, fa, fi, fu, fe, fo. Lalu wayang, wa, wi, wu, we, wo. Lalu yana, ya, yi, yu, ye, yo. Yang terakhir zahra, za, zi, zu, ze, zu. Model cantol atau model cantol ruhdoh terbagi menjadi 3 paket, yaitu paket A terdiri dari 20 kelompok cantol, yaitu dimulai dari baju, ba, bi, bu, be, bu, sampai dengan zahra, za, zi, zu, ze, zu, dilengkapi dengan cerita dan lagu. Paket B terdiri dari 4 kelompok, yaitu huruf vokal A, I, U, E, O. Bang, bing, bung, beng, bong, sampai dengan zang, zing, zeng, zong. Lalu ngaji, nga, ngi, ngu, nge, ngo. Lalu nyamuk, nya, nyi, nyu, nye, nyo. Paket C terdiri dari kelompok huruf-huruf konsonan, yaitu seperti H, K, L, M, N, P, R, S, dan Langkah-langkah metode cantol roundo atau cantol cepat. Berikut ini merupakan langkah-langkah penerapan metode cantol roundo. Yang pertama, pada kegiatan inti, anak melaksanakan kegiatan membaca sesuai dengan tata cara. Penerapan metode cantol roundo atau cantol cepat yaitu diarahkan untuk terlebih dahulu menguasai titian ingatannya dalam irama bunyi kelompoknya yang sama, yaitu A, I, U, E, O. Dan yang kedua, itu anak akan mengetahui bunyi kelompoknya
atau cukup apabila ingin mengetahui bunyi awal kelompok suku kata tersebut, yaitu seperti ba, ca, da, dan seterusnya. Yang ketiga, untuk membantu anak sebagai sandaran dalam pola berpikir, maka suku awal diberi cantolan berupa nama-nama benda yang bunyi suku awalnya sama dengan bunyi suku awal tiap kelompok. Misalnya, kelompok 1 cantolannya baju, kelompok 2 cabai, dan kelompok 3 dadu, dan seterusnya. Nama benda yang dijadikan cantolan diusahakan dikenal oleh anak. Cantolan ditetapkan dalam bentuk kartu-kartu yang dijadikan sebagai alat peraga. Misalnya, kelompok 1 kartu bergambar baju, dan kelompok 2 bergambar cabai, dan kelompok 3 bergambar dadu, dan seterusnya. Yang keempat, selanjutnya pada cantolan kelompok 1 yaitu baju, anak ditekankan pada suku kata awal yaitu ba. Begitupun untuk cantolan ca, dan yang ketiga cantolan da, dan seterusnya. Apabila anak sudah memahami titian ingatan tiap kelompok, maka dengan sendirinya anak akan mengenal tiap kelompok suku kata melalui cantolan ini. Dan yang kelima, kemudian untuk cantolan kemampuan menulis, anak akan menulis di buku kotak-kotak atau cantolannya. Anak melihat kartu bacaan yang sebelumnya. Keunggulan metode cantol roundo atau cantol cepat. Metode cantol roundo atau cantol cepat adalah salah satu metode yang cocok untuk memudahkan anak dalam mengingat simbol-simbol huruf. Dapat mengenalkan suku kata, bunyi tiap kelompok sama yaitu A, I, U, E, O. Apabila anak sudah dapat menangkap titian ingatan ini sama dengan kelompok-kelompok suku kata lainnya, anak sudah dapat menduga suku kata kelompok lain yang belum dikenalkan kepadanya. Dan bila anak sudah mengenal dari A sampai Z, anak dapat menebak dengan benar bunyi kata tersebut. Hal ini menjadikan anak akan cepat sekali dalam mengenal seluruh bunyi suku kata. Tetapi bagi anak yang belum mengetahui huruf, perlu suatu kerangka pikiran yang dapat membantu anak untuk mengingat dengan mudah. Disinilah keunggulan cantol roundo, di mana cantolan itu sangat efektif membantu kerangka berpikir anak. Selain itu, keunggulan metode cantol ini yaitu anak lebih cepat dan mudah dalam membaca, rata-rata 20-30 jam atau 32 jam. Menumbuhkan minat baca yang tinggi kepada anak disampaikan dengan cara bermain, bernyanyi, dan bercita. Hubungan metode cantol roundo dengan kemampuan membaca. Metode cantol roundo merupakan suatu cara guru dalam pengenalan membaca pada anak menggunakan sebuah alat yang dapat menyampaikan makna. Proses kegiatan pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Sementara itu, kegiatan membaca sering membuat anak bosan jika hanya digunakan dengan menggunakan media yang sangat kurang baik dan kurang menarik. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode cantol roundo, anak lebih aktif dalam kegiatan membaca, akan meningkatkan motivasi belajar anak,
konsisten dengan belajar berpusat pada anak, memandu untuk belajar lebih baik serta mempercepat pemahaman, dan membantu anak dalam meningkatkan kemampuan membaca pada anak usia dini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.